Hai para Sundaners, kumaha kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The City of Kung Fu yang rilis pada tahun 2020. Film ini pun berfokus pada jalan lama kota Fu yang dikenal sebagai kota Kung Fu dan seorang anak muda yang tumbuh di daerah jalan tua tersebut. Ia memulai untuk berlatih seni bela diri karena ia sendiri adalah keturunan dari seorang master Kung Fu. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang menemani wisatawan lokal untuk memberikan informasi kepada mereka di sebuah jalan. Wanita tersebut bernama Xiao, dan ia pun memang berprofesi sebagai pemandu jalan di daerah tersebut. Tak berselang lama mereka pun dikagetkan dengan sebuah aksi kejar-kejaran di antara dua pria, yang ternyata salah satu dari mereka adalah seorang pencopet. Di sela aksi mereka, kita juga diperlihatkan seorang wanita parubaya sedang membuat adonan mie dengan cara tidak biasa. Terlihat ia mengeluarkan skill yang ia miliki dengan penuh percaya diri di hadapan semua orang di sana. Kemudian kita juga diperlihatkan seorang penjual daging yang mengeluarkan skill andalannya untuk memotong daging tersebut. Begitupun dengan kakek yang satu ini, ia mengeluarkan skill terbaiknya dengan cara seperti yang saat ini kita lihat. Kemudian scene pun beralih di mana si pencopet masih berusaha untuk menghindari seseorang yang mengejarnya. Di tempat yang berbeda, tampaknya Xiao dan semua wisatawan bertemu dengan beberapa orang di sebuah pertunjukan yang dimana mereka sedang menunjukkan skill kungfu mereka. Dan secara tiba-tiba si pencopet yang telah kita lihat tadi berhasil ditangkap oleh pria berbaju putih ini. Ia bernama Li. Kemudian si pencopet tersebut kabur dengan tangan kosong. Lalu Li pun mengembalikan tas tersebut kepada pemiliknya, dan pada saat itu juga ia pun meremehkan orang di sana yang katanya mempunyai skill bela diri kungfu abal-abal. Kemudian Li pun mengajak mereka untuk bertanding solo versus squad, di mana pada akhirnya Li pun kewalahan menghadapi mereka semua. Kemudian terlihat seseorang pria berkaos hitam membantu Li untuk menghadapi mereka semua. Ia bernama Wang Xi, dan ia pun berhasil mengalahkan mereka dengan skill bela diri yang ia miliki. Tak lama setelah kejadian tersebut, mereka berdua terlihat mengobrol dengan begitu akrab. Melihat kehebatan tadi, Li pun bertanya kepada Wang Xi bela diri apakah yang telah ia miliki. Kemudian Wang Xi pun menjawabnya bahwa ia adalah seorang petarung dari aliran bela diri yang bernama kickboxer. Lalu Wang Xi pun bertanya kembali kepada Li dengan pertanyaan yang sama, dan Li pun menjawab kalau dia adalah seorang ahli kungfu yang ia pelajari dari sebuah video. Li berkata seperti itu karena tidak ada yang ingin mengajarinya kungfu. Perlu kalian ketahui bahwa mereka berasal dari jalan tua, di mana daerah tersebut dulunya adalah tempat untuk melahirkan beberapa ahli bela diri kungfu, dan untuk saat ini tempat tersebut sudah digunakan sebagai kawasan wisata. Pada suatu malam, Li dan Xiao sedang menunggu makan malam yang telah disiapkan oleh seorang kakek yang bernama kakek Chen. Kemudian Li menceritakan kejadian di mana Wang Xi sebagai petarung kickboxer berhasil mengalahkan beberapa orang ahli kungfu abal-abal tersebut. Lalu kakek Chen pun mengatakan bahwa kungfu setara dengan kickboxer yang telah dia lihat. Tetapi Li tidak percaya dengan apa yang kakek Chen katakan, dan tampaknya Li lebih tertarik untuk mempelajari bela diri asal barat tersebut. Adegan di mana kita diperlihatkan Wang Xi yang sedang melatih kekuatan fisiknya, dan beginilah cara latihannya. Di waktu yang sama, Li pun juga ingin melatih kekuatan fisiknya. Namun tiba-tiba gelas yang berisi air panas tersebut mengenai kakinya dan membuatnya terjatuh, sehingga foto yang berada di belakangnya pun menimpa dirinya.
terlihat Lee berbicara dengan foto tersebut, yang ternyata itu adalah foto mendiang kakeknya yang sudah lama meninggal. Ia pun seorang master kungfu terkenal di daerah Jalan Tua, namun ia tidak mengajarkan bela diri tersebut kepada Lee, entah apa alasannya. Lalu dia pun meminta izin kepada kakeknya untuk belajar bela diri kickboxer, meskipun si mendiang kakeknya sangat tidak menyukai hal tersebut. Keesokan harinya, ia pun memulai latihannya sendiri meskipun ia terlihat seperti orang yang tidak waras. Kemudian di pertengahan jalan, ia bertemu dengan Wangxi yang terlihat sibuk memasang spanduk. Tujuan Wangxi tersebut ternyata ingin mengadakan pameran pertarungan kungfu di daerah tersebut dan ingin mempromosikannya. Kemudian Wangxi pun mengundang Lee untuk datang ke pameran itu. Ia pun juga mengundangnya untuk berlatih bersama dan memperkenalkan Lee kepada seorang bule yang bernama Norris. Wangxi pun mengatakan kalau Norris sendiri ternyata seorang mantan juara dunia kickboxer sekaligus bosnya sendiri yang juga menyukai seni bela diri kungfu. Di keesokan harinya, Lee pun mendatangi pameran kungfu tersebut dan tak disadari Xiao pun ternyata juga ada di sana yang juga tidak ingin ketinggalan untuk melihat pameran tersebut. Tak lama kemudian, Wangxi pun datang bersama bosnya yang bernama Tuan Norris tersebut, terlihat menantang seseorang ahli bela diri Tai Chi, yang mana kita tidak mengira bahwa dengan bela diri kickboxernya bisa mengalahkan orang itu. Setelah pertarungan itu usai, Wangxi pun mengatakan kalau dirinya ingin mempromosikan bela diri kungfu, akan tetapi bukan kungfu palsu yang telah ia lihat barusan. Kemudian ada seorang wanita yang bernama Jessica. Jessica sendiri adalah asisten Tuan Norris dan ia pun juga menjabat sebagai CEO di sebuah perusahaan yang bernama Grup Epoch, di mana grup tersebut adalah milik Tuan Norris sendiri. Lalu Jessica mempersilahkan Norris untuk menyampaikan sambutan kepada semua orang yang telah hadir di sana. Kemudian mereka pun memperkenalkan sebuah senjata berjenis kapak, di mana senjata tersebut berasal dari Jalan Tua. Senjata tersebut bernama Kapak Qian Kun, yang dulu adalah senjata dari seorang master kungfu di daerah Jalan Tua itu. Setelah itu mereka bertiga meninggalkan tempatnya dan terlihat Lee pun menghampiri mereka. Karena Lee tidak bisa berbahasa Inggris, ia pun menggunakan Google Translate untuk mengatakan sesuatu kepada Tuan Norris. Di dalam perbincangannya, Lee mengatakan kalau dirinya berasal dari Jalan Tua dan ia pun menginginkan untuk bergabung dengannya. Kemudian Norris pun menjawabnya dengan mengundang Lee dan Xiao makan malam di sebuah restoran ternama. Tak berselang lama malam pun tiba, di mana Lee dan Xiao sudah menunggu mereka di tempat makan malam tersebut. Dan kemudian Wangxi pun datang, namun tidak dengan Tuan Norris karena alasan ada urusan yang mendadak. Ketika acara makan malam mereka berlangsung, Wangxi mengatakan kepada Lee agar mencari beberapa orang di daerah Jalan Tua untuk mencari tahu penerus kungfu serta senjata legendaris di daerahnya. Dan sebagai imbalannya, Norris pun akan merekrutnya sebagai petinju di klub mereka, yaitu Grup Epoch. Tanpa berpikir panjang, Lee pun menyetujui kesepakatan tersebut. Di saat itu juga Lee meminta kepada Wangxi agar mencarikan pekerjaan kepada Xiao karena pekerjaan yang sekarang sangatlah tidak cocok bagi Xiao sendiri. Kemudian Wangxi pun menyetujuinya. Di saat acara makan malam telah usai, mereka berdua pun pulang dengan berjalan kaki. Dan seperti yang kita lihat, dia pun sempoyongan akibat terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. Di keesokan harinya di mana Wangxi yang sedang melakukan latihan dan di sana juga ada Lee dan Xiao yang datang menghampirinya. Dan pada saat itu juga Xiao memulai hari kerja pertamanya dan di sana pun Lee memulai latihannya sebagai anggota baru di Grup Epoch. Setelah sesi latihan mereka selesai, Lee bersama Xiao menemui Norris di ruangannya. Terlihat Wangxi dan Jessica juga berada di sana. Setelah itu Wangxi pun menyerahkan proposal kepada Lee bahwa Norris akan merenovasi beberapa toko milik dari seorang penerus bela diri di daerahnya. Wangxi juga menjelaskan bahwa di saat renovasi berlangsung, mereka harus meninggalkan tokonya tersebut dan akan dipindahkan ke tempat yang Norris telah disiapkan. Kemudian scene pun beralih di mana Lee menemui 3 orang di depannya yang ternyata mereka bertiga adalah penerus kungfu di sana. Mereka adalah Paman Sun yang berprofesi sebagai penjual daging, Bibi Su sebagai penjual mie, dan kakek Liu sebagai pemilik toko kacang di sana. Lalu mereka pun menyetujui apa yang diajukan kepada mereka.
Pada keesokan harinya, Wang Xi dan Li pun memulai rencananya untuk merenovasi toko milik mereka bertiga. Kakek Liu dan yang lainnya pun terlihat sibuk membawa barang masing-masing untuk segera dipindahkan. Di saat Li sedang berlatih fisiknya di tempat True Epox, terlihat Wang Xi sedang sibuk untuk mencari senjata yang kemungkinan telah disembunyikan. Dan pada akhirnya mereka menemukan senjata yang mereka cari. Dan pada saat mereka menemukan senjata milik kakek Liu, tiba-tiba kakek Liu kebetulan lewat di depan tokonya tersebut. Seketika itu kakek Liu mengetahui rencana busuk yang telah Wang Xi lakukan, dan pertarungan pun terjadi. Terlihat Wang Xi berhasil mengalahkannya dan membawa semua senjata milik mereka. Keesokan harinya, kakek Liu mengetahui dirinya sudah terbaring yang ditemani oleh ketiga temannya tersebut. Ia pun menceritakan kejadian semalam yang menimpanya, dan pada akhirnya mereka mengetahui semua rencana Wang Xi dan Norris. Dan sebagai orang tua yang sudah renta, mereka berpikir bahwa dirinya tidak bisa melawan mereka berdua. Kemudian Xin pun beralih kepada Li yang menuju ke toko Paman Sun, di mana Paman Sun menganggap dirinya sebagai pengkhianat yang membantu untuk mencuri senjata miliknya. Terlihat Paman Sun ingin menghajarnya, namun beruntung Bibi Su melarang hal tersebut terjadi kepada Li, dan Li pun pergi dari sana. Setelah kejadian tersebut, Li mendatangi Wang Xi dan langsung menghajarnya. Di sana pun juga ada Xiao yang ingin melarainya. Li menceritakan kepada Xiao bahwa dirinya sudah tertipu dan dipermainkan oleh Wang Xi, dan dia pun kembali menghajarnya. Namun dia tidak bisa mengalahkan Wang Xi dengan bela diri abal-abal yang ia miliki. Kemudian Xin pun beralih, di mana Li sudah mengalami babak belur akibat pertarungan dengan Wang Xi, dan di sana pun juga ada kakek Chen dan yang lainnya. Li pun meminta maaf kepada mereka karena dirinya membantu seorang pencuri untuk mengambil senjata mereka. Kemudian Li pun meminta kepada mereka agar mengajari kungfu yang telah mereka miliki, dan mereka pun menyetujui permintaannya tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, Li pun telah memasuki masa latihannya bersama mereka, dan terlihat Li sangat bersemangat menjalani latihannya tersebut. Dan setelah itu, ia pun beristirahat untuk mengisi perutnya yang kosong, dan ia pun ditemani kakek Chen di sana. Setelah ia menghabisi makanannya, kakek Chen mempraktekkan gerakan bela diri kungfunya yang bernama kungfu Pilar Langit. Dan semenjak itulah Li memulai latihannya dengan kakek Chen tersebut. Kemudian kakek Chen memberitahukan kepada Li bahwa dirinya pun juga mempunyai senjata yang bernama Zira Emas. Benda tersebut pun membuat semua senjata musuh tidak bisa melukai tubuh pemiliknya. Dan setelah perbincangan mereka usai, Li pun melanjutkan sesi latihannya tersebut. Di saat setelah Li menyelesaikan latihannya, ia pun pulang dan tiba-tiba kakek Chen sudah tergeletak tidak berdaya di sana. Kakek Chen mengatakan kalau Norris dan anak buahnya yang telah menghajar dirinya, dan mereka pun membawa Xiao karena mereka tidak menemukan senjata milik kakek Chen sendiri. Dan pada saat itu juga Li membawa kakek Chen kepada Bibi Su sekaligus mengobati luka yang dideritanya. Kemudian Li pun menghubungi Wang Xi dan ia pun bergegas untuk menemuinya. Terlihat Wang Xi dan anak buahnya telah menunggu Li di tempat pameran kungfu yang dulunya ia gelar. Dan Wang Xi pun meminta Zira tersebut kepada Li, namun ia tidak memberikannya. Lalu ia pun harus bertarung dengan Wang Xi dan anak buahnya tersebut. Terlihat Li berhasil mengalahkan Wang Xi dengan mengembalikan anak panah tersebut kepadanya. Kemudian Tuan Norris pun keluar dengan membawa Xiao, dan ia pun membuat kesepakatan kalau Xiao akan dibebaskan jika Li menyerahkan benda tersebut kepadanya. Demi menyelamatkan Xiao, Li pun memberikan benda itu kepada Norris. Setelah Norris mendapatkan Zira tersebut, ia pun langsung kabur membawanya. Namun Li pun tidak tinggal diam untuk merebut benda yang sangat berharga itu. Kemudian Li berhasil mendahului dan langsung menghadangnya. Dan pada saat itulah pertarungan pun kembali terjadi.
Akan tetapi tak disangka Lee pun berhasil memenangkan pertarungan itu dan ia pun mengampuni atas apa yang telah Norris perbuat kepadanya. Kemudian Lee pun pergi dengan membawa zirah itu. Di keesokan harinya, Lee dan Xiao pun pulang dengan selamat dengan membawa semua senjata yang ia berhasil rebut dari Tuan Norris dan anak buahnya. Dan disinilah film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film Xiao Tong, undur diri dan salam Sundaners.